Halo, perkenalkan nama saya Putu Galudara Gita. Pada kesempatan hari ini saya akan membedah soal tentang patologi anatomi. Nah, jadi di sini ada soal yaitu seorang laki-laki usianya 40 tahun datang dengan keluhan luka bawah bibir tidak sembuh sudah 2 bulan yang lalu. Tidak ada rasa gatal, pasien bekerja sebagai nelayan. Dari hasil pemeriksaan dermatologis ditemukan massa berbentuk seperti kembang kol, berwarna putih, kemerahan disertai ulkus yang mudah berdarah. Lalu menurut pasien benjolan ini juga cepat membesar. Pasien riwayat merokok 10 tahun yang lalu. Dari SPF tampak nodul berlobus dengan tengahnya terdapat ulkus. Lalu dari biopsi ditemukan infiltrasi ke pembuluh darah dan didapatkan mutiara tanduk. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Nah, di sini terdapat ada 5 pilihan, yaitu A. Keratoa kantoma, B. Melanoma maligna, C. Karsinoma sel squamosa, D. Karsinoma sel basal, dan E. Nervus pigmentosus. Nah, jadi di sini kita perlu highlight dulu beberapa hal yang penting atau ciri-ciri yang penting yang disampaikan oleh soal, sehingga nanti kita bisa mengerucut atau menentukan diagnosis yang paling mungkin dari ciri-ciri yang diberikan oleh soal. Jadi di sini itu ada soal memberikan keluhan luka bawah bibir. Nah, berarti dia terjadinya itu adalah di sekitar wajah kan, di bawah bibir, yaitu di sekitar wajah. Berarti dia mudah terpajan oleh suatu hal, contohnya saja seperti sinar matahari. Nah, dia sudah onsetnya dari 2 bulan yang lalu, tidak sembuh dari 2 bulan yang lalu pekerjaannya adalah nelayan. Nah, nelayan berarti dia hari-harinya itu dilalui dengan selalu kena sinar matahari gitu, sinar ultraviolet. Lalu masanya berbentuk seperti kembang kol, warna putih kemerahan disertai ulkus yang mudah berdarah, ciri-cirinya. Lalu sini ada faktor resikonya yaitu riwayat merokok dari 10 tahun yang lalu. Lalu di biopsi itu ditemukan infiltrasi ke pembuluh darah dan didapatkan gambarannya khas, yaitu ada mutiara tanduk. Nah, gambaran mutiara tanduk ini adalah gambaran khas dari suatu histopatologi, yaitu adalah karsinoma sel squamosa. Dari ciri-ciri yang diberikan pada soal, jadi diagnosisnya adalah karsinoma sel squamosa. Kenapa sih jadi diagnosisnya itu adalah karsinoma sel squamosa? Jadi di belakang kita akan bahas lebih lanjut ya, kenapa jadi diagnosisnya ini. Nah, jadi seperti kita ketahui menurut histologi, kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan subkutis. Di epidermis sendiri itu terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Nah, karsinoma squamosa ini dia itu dipicu oleh adanya keratinisasi dari sel keratinosit, yang mana sel keratinosit ini dia berada di lapisan stratum spinosum. Jadi dia terjadinya adalah di epidermis, tepatnya di stratum spinosum. Kemudian juga ini ada gambaran histopatologi dari penyakit ini, yaitu adanya gambaran mutiara tanduk ya di sini. Lalu tadi kan disebutkan ada beberapa faktor risiko pada pasien, yaitu adanya faktor pengganggu berupa usia, karena penyakit ini biasanya terjadi pada usia tua, yaitu 40 sampai dengan 50 tahun. Lalu adanya penurunan status imunitas. Orang yang imunitasnya rendah itu cenderung bisa gampang terkena karsinoma sel squamosa. Ditambah tadi pasien itu kan dia merokok ya. Merokok termasuk faktor risiko dari terjadinya karsinoma sel squamosa. Kemudian juga adanya faktor lingkungan, yaitu pasien bekerja sebagai nelayan, yang mana hari-harinya itu mudah terkena paparan sinar ultraviolet. Karsinoma sel squamosa ini dia terjadinya di kulit atau di kulit yang mudah terkena oleh paparan sinar ultraviolet. Makanya dia tadi terjadinya ada di bawah bibir. Lalu bagaimana proses terjadinya dari karsinoma sel squamosa? Nah, dia akan diawali oleh proses alkantolisis, yang mana hilangnya daya kohesi antar sel epidermis sehingga terbentuknya nanti akan terbentuk cerah gitu, celah. Lalu ada diskeratosis, yang mana proses prematuritas dari sel-sel keratinosit sehingga nanti akan terbentuk mutiara tanduk, yang mana gambaran khas pada penyakit ini. Lalu ada struktur adenoid dan lalu lesi adenoid. Nah, gambaran klinis yang diberikan dari karsinoma squamosa dia biasanya terjadi pada daerah yang mudah dipapar sinar ultraviolet atau sinar matahari seperti daerah wajah, daerah kepala, dan daerah leher. Lalu juga diberikan gambaran klinis berupa eksopatik atau endopatik, yaitu pembuatan massa atau endopatik berlubang dan ulcerasi. Pada eksopatik itu akan terdapat massa berbentuk bunga kol atau papiler dan mudah berdarah. Sedangkan untuk pertumbuhan endopitik dia biasanya terdapat batas yang tegas antara lesi dengan jaringan normal. Nah, oleh penjelasan tadi dan oleh ciri-ciri yang diberikan di soal, bisa kita simpulkan bahwa diagnosis yang dialami pasien adalah karsinoma sel squamosa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.